Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang poligami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. 1. Muhammad An'im Falahuddin, NIM 1117131. 2. Maila Al-Husna, NIM 1120003. 3. Ita Falasifah 1120022. Pengertian poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, poli yang berarti banyak dan gamian yang berarti kawin. Maka jika keduanya digabungkan, mempunyai arti perkawinan yang banyak. Poligami diartikan sebagai suatu perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu bersamaan. Surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanakum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Asbabul Nuzul ayat 3. Sibli Sarjaya mengutip dari tafsir Al-Munir bahwa Imam Bukhari, Muslim, Nasai, dan Baihaqi meriwayatkan tentang Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Aisyah berkata, ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan mas kawin yang layak bagi si anak yatim tersebut. Lalu dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilakan untuk mengawini perempuan lain, 2, 3, atau 4. Mufradat ayat 3. Wa in khiftum, dan jika kamu khawatir, alla tuqsitu tidak akan mampu berlaku adil, fil yatama terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, ma tobalakum yang kamu senangi. Allah ta'dilu tidak akan mampu berlaku adil, fawahidatan maka nikahilah seorang saja, au ma malakat aimanukum atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, Allah ta'ulu agar kamu tidak berbuat zalim. Tafsir ayat 3. Apabila kamu takut, maknanya menurut Imam Qurtubi adalah jika kamu takut tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada perempuan yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, yaitu selain perempuan yatim itu, maksudnya perempuan-perempuan yang dihalalkan, yakni 2, 3, dan 4. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi 9 perempuan. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Imam Qurtubi mengutip dari Al-Dahaq dan selainnya, ia berkata, tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, menggauli, dan membagi waktu di antara 3, 4, atau istri. Ini merupakan dalil kewajiban meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau zalim. Maknanya menurut Imam Qurtubi adalah bahwa yang demikian itu lebih dekat atau baik daripada kamu bersikap pelin-pelan kepada kebaikan dan berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung
kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 129. Imam Ibnu Katsir mengatakan dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah SAW yang sangat mencintai Aisyah melebihi istri-istrinya yang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu hati." Selanjutnya mufradat surat An-Nisa ayat 129. Walang tastati'u, dan kamu tidak akan dapat, walau harastum, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, fala tamilu kullal maili, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, fatadaruha, sehingga kamu biarkan yang lain kal mu'allaqah, terkatung-katung, wa in tuslihu, dan jika kamu mengadakan perbaikan, wa tattaqu, dan memelihara diri dari kecurangan. Tafsir ayat 129, oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna ini adalah jika cenderung kepada salah satu, maka janganlah kamu terlalu berlebihan, sehingga kamu biarkan yang lain berkatung-katung. Maksudnya adalah seperti perempuan yang tidak memiliki suami dan tidak pula diceraikan. Jika kamu mengatakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya, menurut Imam Ibnu Katsir, jika kalian berdamai dengan perkara-perkara kalian dan kalian digilir dengan adil sesuai kemampuan serta bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi, niscaya Allah akan mengampuni kalian terhadap kecenderungan kalian kepada sebagian istri-istri kalian. Poligami dalam tradisi jahiliyah. Sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, praktek poligami sudah dikenal luas, yang mana di sini tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Di kalangan bangsa Arab jahiliyah, praktek poligami sangat membudaya, baik dari kalangan bangsawan maupun dari kalangan rakyat jelata. Ajaran poligami dalam Islam. Agama Islam sangat memperhatikan batas-batasan dalam berpoligami. Islam membolehkan seorang yang ingin berpoligami sampai 4 orang istri saja dengan memperlakukan istri-istrinya tersebut dengan adil. Hikmah poligami. Kesesuaian antara ketetapan Allah SWT menciptakan jumlah wanita lebih banyak daripada kaum lelaki. Kedua, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. 3, untuk menyelamatkan kaum wanita dari hilangnya akhlak yang tinggal di daerah yang mayoritasnya wanita lebih banyak daripada lelaki, yang mungkin dikarenakan akibat dari peperangan yang cukup lama. Selanjutnya syarat-syarat poligami. Yang pertama, dapat berlaku adil, tidak boleh melalaikan ibadahnya, mampu menjaga istri-istrinya, dan yang terakhir, mampu memberikan nafkah terhadap istrinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.